Shalom Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Izinkan saya untuk menyampaikan renungan firman Allah pada pagi hari ini tentang doa. Karena doa itu menjadi napas kehidupan kita. Orang percaya tidak berdoa akan menjadi lemah. Tapi kalau dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah, dia akan menerima sesuatu yang dari Tuhan. Dia akan menerima kekuatan. Dia akan menerima jawaban-jawaban doa. Dan hari ini kita akan belajar dari seorang janda yang bertalu-talu meminta kepada hakim yang lalim. Tema kita pada saat ini ialah berdoa terus sampai Tuhan menjawab. Haleluya. Saya akan ambil dalam Lukas 18 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya terus saja ia datang pada akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya siang dan malam, berseru kepadanya, dan adakah ia mengulurkan waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini?" Haleluya. Pada 8 Juli 1995, jam 4.30, ya, hampir jam 5, ya, jadi jam 4.30, ya, jam 4.30 itu terjadi sebuah proses dialog dengan seorang dokter, karena pada waktu itu istri saya akan melahirkan. Sebelumnya terjadi adalah di mana saya dokter berkata, karena pinggul istri Anda itu sempit, maka dia harus dipakum. Tidak, saya katakan tidak ada solusi untuk itu Pak Dokter, tidak ada, harus dipakum. Tidak, saya bilang apakah tidak akan berpengaruh bagi bayi? Oh enggak, nanti baik-baik saja. Saya katakan oke. 15 menit kemudian dokter katakan, ternyata anak bapak itu sungsang. Dia harus dioperasi. Karena dikatakan harus dioperasi, maka saya katakan begini saja Pak Dokter. Saya minta kepada Pak Dokter waktu sejenak. Berapa lama Pak Dokter berikan kepada saya agar saya bisa berdoa dengan istri saya. Lalu apa kata Pak Dokter? Oke, saya akan berikan setengah jam. Nah, itu pintu saya terbuka. Nah, saya akan berikan waktu setengah jam. Oke, Pak Dokter keluar, perawat keluar. Lalu saya bilang sama istri saya bahwa di taman, waktu Adam dan Hawa, setelah keluar dari Taman Eden, maka mereka atau Hawa melahirkan dua orang, yaitu Kain dan Habel. Lalu kemudian saya katakan pada waktu itu nggak ada dokter.
Jadi Tuhan sudah memberikan kemampuan khusus bagimu untuk melahirkan. Jadi mari, kau punya kekuatan, tapi saya sudah capek Pak. Udah ya gitulah ya, tahu sendiri. Nah, jadi setelah itu saya katakan, oke, Anda yang apa, saya ngeden. Jadi saya setelah khotbah saya berdoa kepada Tuhan, tunjukkanlah mujizat-Mu, tunjukkanlah kemurahan-Mu, karena saya yakin dan percaya bahwa Tuhan mampu menolong istri saya untuk melahirkan secara wajar. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Setelah 20 menit tiba-tiba kepala anak saya nongol, yaitu anak pertama saya, yaitu Samuel. Dia nongol, lalu saya panggil dokter itu, saya loncat-loncat, saya di Risa Klinik, saya loncat-loncat. Dokternya sampai satu-satunya orang yang mengusir dokter, lalu mengusir perawat dari dalam. Jadi kita berdua saja dengan istri saya yang mau melahirkan itu. Yang mau saya katakan adalah, kalau kita berdoa kepada Tuhan, ada saat yang singkat, ada saat juga mungkin agak lama, tapi ada juga mungkin pergumulan yang akan panjang. Di belakang ini atau di samping saya ini ada papan tulis, itu kertasnya sudah sangat jelek. Karena sudah puluhan tahun ada di situ. 2034. Ampenan bagi Kristus. Bukan sesuatu yang mudah, bukan. Tapi kita harus terus. Yang pertama ketika kita mau Allah menjawab doa kita, atau saya katakan tadi berdoa terus sampai Tuhan menjawab. Itu bukan segampang membalik telapak tangan. Ada seperti yang saya katakan tadi, hanya dalam waktu 20 menit Tuhan sudah menjawab, dan kemudian anak saya nongol. Lalu kemudian saya panggil dokter, dan dokter jam 5 kurang anak saya lahir. Dan tempat ini 1 tahun, hampir 1 tahun yang saya tempati sekarang ini, dengan doa dan puasa selama 1 tahun. Tapi 9 bulan kemudian Tuhan sudah memberikan tempat ini. Ada sesuatu yang harus kita beri. Kalau kita berdoa, yakinlah dan percayalah bahwa Tuhanmu itu mendengar. Itu sebabnya saya katakan yang pertama, kalau engkau berdoa miliki iman ilahi. Kalau engkau tidak memiliki iman ilahi, minta kepada Bapa di surga. Dia yang memberikan iman itu kepada hati kita, supaya iman kita kuat, hidup dalam pertobatan, hidup dalam kebenaran, hidup takut akan Tuhan, supaya hidupmu betul-betul ketika engkau membutuhkan Tuhan, ketika engkau berdoa, doamu dijawab oleh Tuhan. Kalau belum, jangan jemu-jemu yang kedua. Jadi jangan pernah jemu seperti janda ini. Anda tahu, hakim ini Alkitab katakan seperti yang dikatakan tadi, bahwa dia tidak takut Tuhan dan juga tidak takut manusia. Dalam Alkitab yang kita baca tadi, bahwa dikatakan itu perumpamaan yang diberikan kepada manusia. Yesus mengadakan perumpamaan itu adalah cerita-cerita yang bermaksud menjelaskan hal-hal yang tersembunyi, khususnya cerita-cerita yang mengandung hal-hal yang nyata dalam kehidupan manusia, yang dipakai Tuhan Yesus untuk menerangkan kerajaan Allah dan rahasianya. Dari itu, makanya dia menaruh perumpamaan hal-hal yang nyata supaya manusia itu bisa mengerti. Nah, jadi saya teruskan, jangan pernah jemu. Dan wanita ini untuk meminta bela perkara kepada hakim yang tidak takut akan Tuhan, tidak mau. Janda ini nggak menyerah. Di mana hakim itu ada di situ. Ketika
Hakim ini mengantar istrinya ke pasar, dia ada di situ, bela Pak Hakim. Ketika ada di tepi pantai, wanita ini ada di situ, bela Pak Hakim. Ketika main gol, ya, haleluya. Dia ada di situ, bela Pak Hakim. Ketika dia main bola mungkin wanita itu ada di situ, janda itu ada di situ. Haleluya. Dia memberi, katakan, Tuhan, Pak Hakim, belalah perkaraku. Aku nggak punya duit, tapi tolong bela aku. Hakim itu tetap tidak mau terus, tapi wanita ini terus tidak jemu-jemu datang kepada hakim yang lalim ini. Dan ketika malam tiba, dia sudah ada di rumahnya. Belalah Pak Hakim. Pak Hakim pusing. Dan Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa wanita ini tidak jemu-jemu meminta kepada hakim yang lalim itu. Dan Alkitab mengatakan, karena wanita ini terus menyusahkan aku, maka aku akan menjawab dia daripada dia menyusahkan aku. Jangan jemu-jemu. Ditolak sekali, nggak masalah. Datang lagi. Never give up. Yang ketiga, tidak pernah menyerah. Kalau Anda berdoa tidak pernah menyerah, terus Anda berdoa, terus Anda meminta kepada Tuhan. Saya sudah lama berdoa untuk kota saya ini. 2034. Kenapa 2034 saya juga nggak tahu. Kalau Anda mengatakan kenapa 2034, saya juga nggak tahu. Karena pada waktu saya berdoa, Tuhan ingatkan angka itu. 20 tahun yang lampau. Apakah semakin tambah? Tidak. Hajaran demi hajaran sudah saya alami. Dipersekusi sudah saya alami. Dijara sudah saya alami. Tapi saya harus setia di tempat ini. Saya harus berdoa sampai Tuhan menjawab doa saya. Sampai Dia menjawab doa saya. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Apapun yang kita pergumulkan, jangan pernah menyerah. Kita yang pertama harus memiliki iman kepada iman ilahi itu. Dan yang kedua, jangan pernah jemu-jemu. Yang ketiga, jangan pernah menyerah. Dan pada akhirnya engkau tahu, dia hakim yang lalim ini pusing juga dan akhirnya dia menjawab. Dan Alkitab hakim yang lalim itu, kalau hakim yang lalim itu tahu memberikan kepada janda itu, apalagi Bapamu yang di surga. Yang mau saya tekankan adalah ketahuilah. Yang keempat, ketahuilah Bapa yang engkau sembah itu adalah Bapa yang penuh belas kasihan dan rahmat. Jadi kalau dia penuh belas kasihan, maka dia akan menjawab engkau. Yesus melakukan sesuatu yang kontras antara hakim yang lalim dengan Bapa yang penuh rahmat, yang penuh cinta, yang penuh kasih. Hakim yang lalim tidak takut Tuhan, tidak takut siapapun. Yang penuh dengan kebencian dan amarah, yang penuh dengan sakit hati, yang penuh dengan dendam dan lain sebagainya. Itulah manusia. Tetapi saya mau katakan kepada Anda, kita sembah adalah Allah yang
penuh rahmat dan belas kasihan. Ketahuilah itu. Nah, kalau engkau ketahui bahwa Allahmu yang penuh belas kasihan dan rahmat itu akan menolong engkau, maka engkau tidak akan pernah menyerah sampai doamu. Kita tentu ingat Van Hessel 1907 sampai 1907, 44 tahun sampai ke Anda bisa tahu tahun berapa dia datang. Hitung sendiri. Tapi yang jelas 1907 dia telah datang 44 tahun sebelumnya dia sudah ada di Irian Utara. Seolah-olah tidak ada jiwa yang datang kepada Tuhan. Tidak ada orang yang datang kepada Allah. Tapi 1908 ledakan yang begitu luar biasa terjadi. Kalau saja hamba Tuhan ini ada terjadi ledakan. Kalau saja hamba Tuhan ini menyerah, maka tidak akan pernah terjadi orang-orang Irian datang kepada Tuhan. Wonokwari, Otto dan Geisler 25 tahun seolah-olah tidak ada. Tapi Tuhan menyatakan kebaikan-kebaikannya. Setia. Terus berdoa. Jangan jemu-jemu. Jangan menyerah. Taruh imanmu. Ketahuilah Allahmu penuh belas kasihan dan rahmat. Ketika saya berdoa di pagi hari jam 4 itu, ada banyak tantangan, ada banyak godaan. Sementara orang lagi tidur, belum ada suara terkecuali jengkrik dan kodok. Sebagai teman untuk berdoa, sebagai sahabat di kesunyian malam, di dini hari itu, karena saya sudah berikhtiar kepada Tuhan untuk membangunkan fajar, untuk datang kepada Dia. Bukan hal yang mudah, tapi saya katakan, kalau Anda mau melihat perkara-perkara besar, berdoalah terus sampai Tuhan menjawab doa. Berdoalah terus, kalau belum dijawab, doa. Saya sedang mengatakan, orang-orang suka berdoa. Seperti api. Dulu masih, kalau sekarang kan sudah kompor. Ya. Tapi kan dulu, waktu yang lalu, itu kompor itu. Kompor. Jadi kalau kan pakai sumbu itu. Jadi waktu saya memperbaiki kompor, waktu saya memasak, ada beberapa mata itu yang rusak. Dan itu mempengaruhi untuk bisa masak nasi yang seharusnya mungkin 15 menit jadi 20 menit. Pada akhirnya saya menggantinya. Demikian kalau kita terus api, semua menyala. Api doa menyala. Menyala di Ampenan, menyala di Cakra, menyala di Swete, menyala di mana-mana, menyala di seluruh Indonesia, bahkan bangsa-bangsa. 20 tahun yang lalu, lebih, hampir 30 tahun. Kami ada 3 orang, saya, Pak Jenli, terus Pak Piki Kendami. Memulai doa bersama di daerah ini. Dan sampai hari ini, kami masih terus melakukannya. 30 tahun lebih. 1991. Ini tahun berapa? Ya, lebih kurang lah ya. Karena saya hadir di sini 1991. Lalu kemudian bertemu dengan sahabat-sahabat pada waktu itu, lalu kita
saling saya mengatakan mari kita berdoa bersama dengan situasi kondisi pada waktu itu, dan sampai hari ini kami tetap menjaga doa-doa kami di hadapan Allah, menjaga kota kami. Pernah kebobolan, tapi saya mengatakan terus berdoa, terus setia sampai Tuhan menjawab. 2034 ampenan daerah saya ini bagi Kristus nggak gampang, tapi harus ada tangisan. Kapan Anda terakhir menangis di hadapan Allah? Kapan Anda terakhir nangis di hadapan Tuhan? Kapan Anda terakhir mencucurkan air mata di hadapan Tuhan? Kapan? Untuk jiwa-jiwa yang terhilang, untuk orang-orang yang tidak yang hidup dalam di luar anugerah Allah. Kapan Anda terakhir menangisi mereka? Saya tadi pagi berdoa dengan teman-teman. Saya katakan, Tuhan, ampunkan jiwa-jiwa yang terhilang. Kami menghadapi kendala, kami menghadapi masalah, tapi saya tetap yakin dan percaya Tuhan itu adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang perkasa. Berdoa terus sampai Tuhan menjawab. Jangan pernah menyerah, jangan pernah jemu. Taruh iman ilahi itu. Haleluya. Kalau engkau percaya akan kedahsyatan Allah, maka engkau tidak akan pernah bermain-main dalam berdoa. Mungkin Anda katakan, oh, aku sudah sekian lama aku berdoa. Setia! Setia! Terus berdoa. Apakah saya tidak mengalami masa jenuh? Mengalami sebagai manusia. Tapi saya tidak perlu cerita soal itu. Saya sudah pernah cerita di khotbah-khotbah saya yang lalu. Bagaimana saya mau meninggalkan kota ini. Tapi begitulah. Tapi kalau kita datang di hadapan Tuhan, berdoa di hadapan Allah, kembali segar. Kembali Tuhan menyatakan segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Kembali kita diingatkan akan cinta mula-mula kita di hadapan Tuhan. Yang begitu antusias kepada Tuhan. Yang begitu hati kita haus dan lapar akan Dia. Yang terus mau mencari wajahnya. Nanti sore akan saya bawa. Bagaimana rasa haus kita kepada Tuhan? Bagaimana kita mencari Tuhan? Ada orang datang kepada Tuhan, masih juga main HP. Haleluya. Ada dalam hadirat Allah, masih juga main HP. Memangnya mau main-main itu berdua? Tapi saya mengatakan kepada kita, teruslah berdoa sampai Tuhan menjawab doa. Never give up. Jangan pernah menyerah. Karena saya tahu bahwa Tuhan yang penuh belas kasihan itu, pastilah Dia menemukan engkau. Pastilah Dia menjawab engkau. Mata Tuhan ada di segala tempat untuk melihat orang-orang yang hidup dalam kebenaran atau hidup mencari hadirat Allah. Kalau dalam the eyes of the Lord are in every place, beholding the wicked and the good. Itu dalam Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat untuk melihat orang-orang yang berbuat baik atau orang-orang berbuat jahat. Jadi kalau engkau berbuat baik, berdoa itu berbuat baik. Apalagi engkau menangisi jiwa-jiwa untuk keselamatan mereka, untuk menolong mereka, supaya engkau tidak egois. Jangan hanya engkau diselamatkan, tapi orang lain juga merasakan kasih karunia Tuhan itu. Keras. Saya katakan daerah kami ini keras. Tapi kalau air mata terus jatuh, nangis di hadapan Tuhan, nangis di hadapan Tuhan, nangis di hadapan Tuhan.
Saya pagi-pagi jam 4 bangun, setelah itu jam 5 bertemu dengan teman-teman. Ada yang dari Google, Google Meeting itu. Kita berdoa. Jam habis kami berdoa, dengan itu saya berdoa dengan keluarga, dengan anak-anak. Dengan anak-anak khusus, karena istri saya jam 5 juga sudah bangun untuk berdoa bersama-sama. Jadi, beri waktu untuk Tuhan. Sehingga engkau merasakan pertolongan Tuhan itu. Kalau kemarin saya berkatakan, doamu mengubah kotamu, hidupmu, keluargamu, bangsamu, bahkan bangsa-bangsa. Kalau engkau sungguh-sungguh. Mengapa saya menyampaikan doa saya ini dalam beberapa waktu ini ke depan, saya membawa dalam doa. Saya ingin semua orang berdoa. Kegerakan semua dimulai dengan doa. Apa saja. Orang-orang yang militan itu, orang-orang yang tangguh itu adalah orang-orang yang berdoa. Bukan karena mereka mendapatkan fasilitas yang baik. Bukan. Tapi karena mereka mengalami pergumulan, mereka harus berdoa. Dalam senang, dalam susah, mereka harus berdoa. Tapi kalau sudah memang waktunya, Tuhan juga akan memberikan. Anda minta tempat, Tuhan berikan tempat. Anda minta ini, Tuhan berikan ini. Satu kali, di tengah-tengah situasi sudah habis-habisan lah begitu ya. Lalu seseorang bilang begini, Pak Pendeta, berdoalah. Nanti pada waktu itu motor kami sudah dilego gitu untuk ikut bangun ini. Jadi tidak punya motor. Jadi dikatakan, kalau nanti Tuhan menjawab doa saya, maka saya akan berikan sepeda motor. Lalu saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, ada orang begini-begini. Kalau Tuhan jawab itu, mereka akan berikan. Dan Tuhan jawab, dan mereka berikan. Haleluya. Haleluya. Jadi Tuhan sama Tuhan itu, yang ngomong aja gitu loh. Tapi hiduplah seperti apa yang diharapkan oleh Tuhan. Kalau Anda mau tahu, baca itu. Bagaimana Hizkia di hadapan Allah dalam 2 Raja-Raja ayat 1 sampai dengan 6 itu. Maka Anda akan melihat bagaimana dia hidup bersama dengan Allah. Bagaimana tulus hatinya mempersembahkan hidupnya kepada Allah. Berjalan, melakukan apa yang baik di pemandangan Allah. Bukan di pemandangan manusia, tapi di pemandangan Allah. Haleluya. Sehingga ketika dia divonis mati, dia bisa ubah itu. Karena apa? Kita punya Tuhan yang penuh belas kasihan. Saya tidak tahu persoalan Anda apa malam ini, apa gitu. Tapi saya mau katakan, Tuhan mau menolong Anda. Tuhan mau memberkati Anda. Tuhan mau Dia melakukan sesuatu yang baik bagimu. Berdoalah sampai Tuhan menjawab doamu. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami yang mendengarkan ini, iman kami dikuatkan, iman kami disegarkan, sehingga kami betul-betul datang berdoa, bahkan di pagi hari seperti Engkau datang, sudah pagi-pagi sekali kepada Bapa di surga. Siapa kami Tuhan? Kami hanya mau ikut teladan Tuhan. Kami mau belajar mengikuti teladan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan tolong kami, sehingga api Pantekosta, api doa itu menyala bagi kami semuanya. Sehingga setiap kami menjaga, setidak-tidaknya kami mengcover keluarga kami dengan doa-doa kami. Karena kami tahu doa-doa kami tidak akan pernah sia-sia di hadapan Allah. Apa yang kami lakukan akan Tuhan hargai. Dan setiap pribadi yang berdoa kepada Tuhan akan mendapatkan lawatan daripada Tuhan. Dan tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, hamba ingin mereka yang mendengarkan firman Allah ini, mereka dibangunkan kembali, dibangkitkan kembali, semangat mereka untuk berdoa, semangat mereka untuk menyembah Tuhan, semangat hidup mereka untuk melakukan sesuatu yang baik dalam
kehidupan mereka. Sehingga mereka tidak lagi pernah sama. Tapi mereka mengalami terobosan yang baru dalam Tuhan. Pengurapan baru dalam Tuhan. Kekuatan energi dari Tuhan yang baru. Kuasa Tuhan mengalir dalam hidup mereka. Sehingga mereka adalah orang-orang yang antusias, orang-orang yang semangat dalam melaksanakan tugas-tugas apapun yang diemban oleh mereka. Terima kasih Bapa di surga, berkati firman, berkati kami semuanya. Bagi Anda yang mau mengalami pertolongan, kesembuhan, mari taruh tangan Anda di tempat yang sakit, saya akan berdoa bagi Anda. Tuhan lihat orang-orang yang menaruh tangan di tempat mereka yang sakit. Mari engkau datang kepada mereka, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Apapun sakit penyakit mereka, Tuhan menyembuhkan mereka oleh kuasa-Mu, oleh bilur-bilur mereka sembuh dari sakit penyakit mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa bagi Anda yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengarkan firman Allah, di bawah kolong langit ini tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita bisa selamat, terkecuali dalam nama Yesus. Kalau engkau mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Saya mengaku segala dosa dan kejahatanku. Sebagaimana firman-Mu berkata, orang yang mengaku dosa, segala dosa dan kejahatan, maka Tuhan akan menyucikannya. Darah-Mu yang kudus itulah yang menyucikan aku. Terima kasih Tuhan. Kini aku menjadi warga negara surga, menjadi anak-Mu. Karena banyak orang yang percaya kepadamu, dia punya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Bapa itu, Engkau menjadi Bapa kami menjadi anak. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, terima kasih. Bagi Anda yang mengalami transformasi, kalau selama ini Anda kesulitan untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, angkat tanganmu. Saulus bisa diubahnya, Petrus bisa diubahnya, seorang nelayan yang begitu kasar, tetapi Tuhan mampu mengubahnya menjadi alat di tangan Tuhan. Mari kalau engkau orangnya taruh tanganmu di dada. Tuhan Yesus, lihat mereka yang menaruh tangan mereka di dada. Tuhan tolong mereka. Tuhan datang kepada mereka. Jadikan mereka ciptaan baru dalam Tuhan. Sehingga mereka menjadi alat-alat di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan bagi Anda yang mengalami persoalan ekonomi, persoalan apapun, firman Allah berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Kalau engkau orang yang berbeban berat, apa saja, syarat dengan dosa, syarat dengan beban-beban ekonomi, datang pada Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu, tanda menyerah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, lihatlah tangan-tangan yang terangkat. Lepaskan mereka, berikan kelegaan kepada mereka dengan menjawab sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapa di surga. Tuhan datang kepada mereka, menolong mereka, dan membangkitkan iman mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami yakin dan percaya Tuhan yang maha baik itu menolong mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan Bapa di surga, agar Engkau Allah menyatakan kebaikan-Mu kepada orang-orang muda yang mau terlibat dalam kehidupan mereka. Atau Bapa di surga, Tuhan tolong mereka supaya mereka yang mau bergerak dalam bidang politik, mereka berpikir seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Nehemia. Atau mereka yang bergerak dalam bidang bisnis seperti Ayub, Abraham, Ishak dan Yakub. Atau mereka yang bergerak dalam bidang spiritual seperti Samuel. Tuhan Bapa di surga, sehingga umat-Mu Tuhan yang melibatkan diri dalam dunia politik, baik dalam dunia bisnis, baik dalam dunia spiritual, adalah orang-orang yang berkualitas, adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, yang memuliakan Engkau sepanjang umur hidup kami seperti Samuel. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih, berkati firman-Mu. Biarlah kami mendapatkan kekuatan baru terus dari Tuhan, semangat terus untuk berdoa, menjaga rumah tangga kami, menjaga keluarga kami, menjaga bisnis kami, menjaga hidup kami, menjaga keluarga kami, menjaga gereja, pelayanan dan lain sebagainya. Terima kasih, kami bersyukur. Dan hamba berdoa semakin banyak orang-orang yang berdoa kepada Bapa di surga dengan antusias, dengan kerendahan hati, dengan semangat yang telah dikuduskan oleh Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Salam Indonesia, salam Nusantara. Tuhan memberkati.